Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spentika. Kembali lagi nih sama aku Jihan dan Aku Nazril di Spentikes, Spentika Podcast. gimana nih kabarnya Sobat Spentika hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Tema kali ini sangat menarik loh, yaitu tentang film dan pendidikan. Bersama narasumber spesial kita, yaitu Bapak Afrian Arisandi SAG. Beliau seorang guru agama Islam di SMK 10 November dan sekaligus aktor film loh. Nah, film yang dimainkan beliau lagi viral-viralnya nih, yaitu Siksa Kubur. Wah, keren banget gak sih Jihan? Iya, bagus banget. Nah, halo Pak, selamat datang. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini Pak? Baik sekali. Boleh disapa Baik. dulu ke Sobat Spentika. Halo Sobat Spentika, tetap semangat belajar dan berkarya. Tidak kalah luar biasa lagi, kita juga kedatangan salah satu guru SMPN 3 Krian, yaitu Bapak Kodrat Gali SPD. Yeay. Siapa dulu Pak? Boleh. Selamat pagi Sobat Spentika. Tetap semangat, tetap berproses dan luar biasa. Nah, beliau sendiri adalah guru seni musik sekaligus menjadi ketua P5 Kearifan Lokal. Beliau juga seniman yang memiliki bakat dalam dunia permusikan dan editor loh Sobat Spentika. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Jian. Sehat selalu ya Pak ya. Oh iya Pak. Ya. Gimana sih cerita awalnya Bapak Afrian ini menyadari bahwa di diri Bapak itu ada jiwa-jiwa seorang aktor? Boleh nih Pak dijelasin dulu ke Sobat Spentika. Penasaran banget nih. Penasaran banget. Iya, Iya. soalnya penasaran banget. Baik. Untuk awal mula yang jelas saya kalau dari sejarah memang dari keluarga ini ya rata-rata pesantren, rata-rata jadi ustadz. Mungkin dari saudara-saudara saya yang agak nyeleneh. Jadi nggak apa-apa tapi tetap ngajar pendidikan agama Islam ya. Dari kecil memang saya suka di atas panggung untuk manggung ya. Nggak tahu acara Agustusan atau apa itu mesti ikut. Nah setiap SD mengadakan acara pensi mesti kita disuruh untuk nyanyi, disuruh untuk perform apa ya gitu sering. Nah itu mulai dari situ saya nggak tahu itu masih anak-anak ya jelas mulai itu terus ke SMP sering ikut kegiatan keorganisasian sama dengan kalian ya di sini ikut keorganisasian. Akhirnya public speaking juga lumayan terasa. Di situ juga ada ekstra teaternya. Saya ikut ekstra teater Istiqomah. Jadi setelah itu di SMA juga ikut ekstra teater juga. Itu sambil di pesantren ya, sambil mondok tapi masih ikut di ekstra teater. Dari bakat-bakat itu mungkin saya coba untuk mencari jati diri ya. Artinya kalian juga sama. Pastinya mencari jati diri, saya pengen jadi ini pasti. Dulu cita-cita saya nggak jadi seniman atau jadi guru kayak gini, saya pengen jadi dokter. Karena biaya ya, dulu kan mahal banget biaya dan sebagainya, dan keadaan keluarga saya yang saya bukan orang punya seperti kalian, jadi saya coba untuk survive, untuk cari sendiri. Nah itu mulai dari SMA, daftar ke Winsa. Di Winsa masuk ke ada namanya UKM. UKM itu unit kegiatan mahasiswa Pak ya? Ya ada ya kayak gitu ya. Saya ikut teater juga tapi masih kuliah di Tarbiyah namanya. Kalau di keguruan Tarbiyah jurusan pendidikan agama Islam. Berproses juga di situ untuk manggung jadi orang-orang teater ya. Manggung kanan, manggung kiri, kita pentas 5 kota dan lain sebagainya. Setelah itu ada kalau sekarang namanya pemandu bakat kali ya. Suka dengan acting saya di pertunjukan teater, akhirnya diundang untuk main sesuatu. Habis itu ada tawaran film pendek. Nah, film pendek pertama saya alhamdulillah sekali main film itu terus
ada festival film Jawa Timur tahun 2012 kalau kita dapat 6 atau 5 nominasi. Jadi kita menang. Kayaknya saya di situ sombong sekali ya. Sakti banget gitu ya kayaknya. Wah, saya adalah aktor luar biasa gitu. Saya coba ke Diri Jakarta banget ya. ya. Saya coba untuk ke Jakarta, ternyata di Jakarta itu masih belum cukup. Kamu siapa? Saya adalah aktor Jawa Timur yang memenangkan film festival Jawa Timur. Luar biasa. Siapa kamu? Gitu masih tetap saya itu. Akhirnya lama di Jakarta, saya pulang lagi Jawa Timur, mencoba untuk mengabdikan diri dan memakai ijazah pendidikan agama Islam saya untuk menjadi guru. Nah setelah itu saya agak ini nih yang namanya manusia ya. Nah udahlah, gak usah main film-film lagi. Ya gitu kan, udah gak usah main teater lagi. Saya coba untuk fokus untuk ngajar aja. Ya ngajar habis itu ya namanya temen, ada teman-teman yang nawarin lagi. Ayo kita proses lagi, ayo bro kita bikin lagi kayak gitu. Terus dapatlah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu biasanya kayak iklan-iklan yang mensosialisasikan tentang budaya atau mungkin ketimpangan sosial kayak gitulah orang-orang pemerintahan kayak gitu. Terus habis itu dapat iklan, habis itu dapat sitkom. Sitkom itu genre bukan film tapi kayak di TV sitkom situasi komedi. Sulman Slamet. Setelah Sulman Slamet mungkin Pak Asep sudah tahu mungkin ya. Sulman Slamet tahu lah mungkin sudah di sama kayak saya di satu instansi ya. Setelah itu dapat tawaran lagi. Panjang ini ceritanya nggak apa-apa ya. Habis itu ada tawaran lagi film Basnas, film nasional pertama saya yang mungkin skala pemutarannya nggak banyak. Itu ya, terus dapat peran menjadi pemeran utama. Mungkin kalau penasaran kamu bisa lihat di YouTube ada itu Iman di Pangkuan Sang Fakir. Kalau mungkin teman-teman pengen lihat film kemanusiaan ada di situ yang mungkin syarat dengan pesan di situ. Saya jadi pemeran utama di situ. Ada juga film perjumpaan juga ada, cuman itu setelah film itu ya, setelah Basnas. Habis itu ada tawaran casting. Nah itu casting saya juga sudah cerita pada Pak Kodrat dan Ibu yang satunya lagi bahwa prosesnya juga lama karena saya juga agak kecewa dengan kalau di Jakarta dulu itu nggak se fair sekarang, nggak seterbuka sekarang lah ya untuk menawarkan diri melalui bakat kita melalui media sosial. Sekarang gampang banget gitu. Kamu dapat follower banyak aja ketika kamu sudah viral bisa diundang kemana-mana. Kalau bapak apa coba follower cuma dikit ya, cuma berapa ratus gitu dulu ya. Saya juga nggak aktif dulu tuh, malas banget ngurusi media sosial. Nah setelah itu saya balik dapat tawaran dari Jakarta, agak lumayan kecewa dengan orang-orang Jakarta, biasanya hanya dimanfaatkan aja untuk sebagai ekstras ya. Ekstras itu kalau pemeran film kalian cuma lewat doang, nggak ada dialognya, kadang-kadang mukanya di blur ya, kayak gitu lah ya. Iya biasa. Saya sudah tahu ini kalau orang Jakarta nih. Enggak. Habis jadi pemeran utama jadi cuma lewat doang. Ya kalau kelihatan mukanya, kalau kelihatan kakinya doang, buat apa coba? Dah itu habis itu karena support dari teman keluarga, salah satunya juga istri saya. Terima kasih untuk istri saya karena beliau juga yang nyupport saya untuk sampai detik ini untuk masih aktif di dunia kesenian, karena sebenarnya saya sudah jadi ustadz, jadi kiai juga bisa kayaknya saya gitu. Dicakup semua ya Pak. Iya. Serba bisa. Ya, harus bisa. Hablum minallah wa hablum minannasnya harus prinsip saya itu. Jadi ya setelah itu ada casting yang di situ melibatkan krunya Joko Anwar, tapi saya nggak tahu itu kalau filmnya Joko Anwar. Ya. Saya ikut aja, ya udah ikut ya pulang, habis itu pulang lagi, ternyata ada namanya final casting. Ini film apa sih sebenarnya? Casting pakai final casting, kalah dong Indonesian Idol. Pikiran saya gitu. Udahlah, pulang, habis itu ada final casting terakhir itu di Pasuruan. Jadi Pasuruan itu semua talent yang lolos itu dikumpulkan di situ. Semua yang casting dari berapa kota itu dengan ribuan orang itu dikumpulkan jadi satu. Ya, sebenarnya sudah males-malesan karena hujan kan, habis ngajar sekolahan saya itu full day ya, pulangnya maghrib, kebetulannya maghrib akhirnya, dan itu diantar istri saya juga. Akhirnya lolos karena
lolos itu saya baru dikasih kabar kalau itu filmnya Joko Anwar. Nah, saya cerita ke Pak Kodrat karena saya juga penggemar Joko Anwar dari masih muda ya, dari penulisannya, dari filmnya dan lain sebagainya. Akhirnya saya ikut, udahlah, motivasi saya cuma satu ya Pak Kodrat, ingin foto. Udah itu aja, bodoh amat saya nggak lolos, yang penting dapat foto dan saya bisa pamer ke teman-teman guru saya. Itu aja sebenarnya, motivasinya cuma itu aja, nggak ada saya harus jadi aktor nasional dengan dilihat di museum. Nggak ada itu, yang penting saya bisa foto aja karena saya ngefan dengan filmnya. Mungkin kalian di sini yang suka nulis untuk skrip, naskah dan sebagainya, saya suka dengan penulisannya, gaya penulisannya agak nyeleneh mungkin gaya penulisannya beliau, tapi saya suka teka-teki, saya suka thriller, saya suka horor yang ngangkat tradisi dan sebagainya. Lolos. Nah setelah itu lolos, saya juga nggak punya ekspektasi tinggi, nggak punya harapan tinggi. Lolos jadi apa sih? Gitu loh. Karena orang Jakarta biasanya banyak ngibulnya gitu loh. Lolos, Anda lolos ini, nanti juga kelihatan kakinya doang kalau syuting kan. Dah, habis itu ternyata skrip datang, scene saya banyak ternyata, kaget ya. Kok scene saya banyak? Udah bingung, udah dikduk, nggak karu-karuan, antara percaya nggak percaya. Saya tanya teman-teman saya yang circle saya, ternyata lolos beneran. Nah lolos beneran itu tiket pesawat datang, udah. Ini mulai bingung lagi karena saya nggak pernah naik pesawat ya. Saya ini orang desa ya, itu ya akhirnya tuh ke Jakarta. Paginya langsung terbang ke Jakarta. Nah ketemu Christine Hakim, Tara Basro, Aryo Bayu, orang-orang artis-artis terkenal yang akhirnya membuat saya ngeredek, saya ngeredek gak karu-karuan, itu yang bikin saya pusing juga. Tapi waktu itu Pak, minus Raffi Ahmad ya? Ya, bukan circle saya Pak. Bukan circle saya. Wah nanti ke Nagita Slavina bingung saya Pak. Itu siapa coba? Ya itulah ceritanya itu. Akhirnya ketemu dengan orang-orang hebat dan orang-orang film itu saya suka. Mereka pemain humble, ya rendah hati lah ya. Merangkul teman-temannya dan kita diajarin banyak hal di sini. Karena orang film itu prosesnya panjang banget. Kalian cuma ngelihatnya di bioskop, wah jadinya gitu. Tapi prosesnya kan nggak tahu. Kita harus ketemu dulu, reading dulu. Kita harus kenal karena setiap aktor kan kita nggak pernah kenal ya. Kadang-kadang kan kenalan dulu. Kita harus tahu dari hati ke hati. Hati ke hati. Paling nggak tahu lah ya. Tahu maunya apa. Itu setelah itu mainlah di Perempuan Tanah Jahanam. Habis itu mulai ada tawaran-tawaran masuk, mau film nasional ataupun film Jawa Timur. Akhirnya ke Siksa. Panjang banget dan tak ceritakan semua nggak selesai itu. Itulah. Jadi intinya harus menikmati perjalanan ya. Intinya harus menikmati perjalanan, benar. Pokoknya kalau kamu suka sesuatu sebenarnya istiqomah saja. Istiqomah itu adalah menjenuhkan. Istiqomah itu memuakkan. Istiqomah itu membosankan. Tapi dengan hal-hal yang berbau istiqomah, kita bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Bener gak itu? Bener sekali. Tapi ribet juga ya perjalanannya ya. Ribet. Ya. Panjang banget. Panjang banget prosesnya. Butuh proses. Ya Pak. Apa yang di benak Bapak itu untuk memilih terjun mengikuti casting sebagai pemain di film-film Joko Anwar, sedangkan Bapak itu kan seorang guru agama Islam. Prinsip saya kalau kiai saya ngajarkan, saya alumni pondok, saya mondok 6 tahun ya. Berdakwah itu bisa di mana saja. Kita nggak harus menjadi ustadz yang harus mengumpulkan halakoh kecil atau mungkin kumpulan-kumpulan kecil untuk ngaji TPQ yang kita ngaji kitab kuning bareng-bareng kayak gitu, bikin tablet akbar pengajian yang besar. Enggak. Berdakwah yang efisien itu ketika kita lebih berdakwah ke hal-hal yang lebih orang yang kayaknya nggak butuh ke kita. Yang saya lakukan adalah bagaimana berdakwah melalui kesenian atau melalui film. Jadi film itu kan sebenarnya ada konsep tatanan, tontonan, dan tuntunan. Jadi ditata nih, Pak Koter pasti tahu, natanya ribet banget kan kita berdakwah lewat ini kan podcast kan ya. Berdakwah juga kan ini. Kamu harus ngafalin itu, kamu harus nata kamera gitu, ada ribet banget kan. Nah hal-hal seperti ini yang saya coba untuk masuk. Jadi saya coba tetap berdakwah. Bagaimana walau ayah, jadi saya coba untuk sampaikan walaupun itu satu tanda aja nggak masalah. Jadi itu lebih
menurut saya lebih efisien, karena biar teman-teman saya jadi ustadz atau kiai dan lain sebagainya, monggo silakan. Kalau saya bisa berdakwah lewat tempat yang lain lah kayak gitu. Salah satunya mungkin menjadi aktor sekaligus menjadi guru sekaligus pemain film. Malah lebih luas ya Pak. Malah Jadi, lebih luas. film itu kan memang media yang populer ya. Iya, Nah, untuk saat ini Untuk dan saat kayaknya ini. terus kayak gitu dan berkembang. jadi lebih luas, mengembanglah dakwahnya Pak Afrian ini. Saya pengen seperti itu aja. Dan mungkin agak aneh, guru pendidikan Islam tapi kok main film, ya nggak masalah kalau menurut saya. Iya. Jadi biar gini, kadang-kadang kita kan kadang bertemu dengan orang-orang yang nggak semuanya baik ya. Artinya ya semuanya orang baik, tapi kadang-kadang ada yang cara beribadah dan lain sebagainya. Contoh. Saya sering ketika saya coba istiqomah kan, ketika ketemu orang salam ya, assalamualaikum, mesti seperti itu. Saya coba untuk istiqomah sampai saat ini ya, ketemu teman assalamualaikum, salaman dhisik, mesti kayak gitu. Saya coba untuk istiqomah itu dan sampai saat ini terbawa dan itu menjadi refleks. Nggak apa-apa, itu hal yang baik. Salam juga mendoakan. Nah sama halnya ketika saya di komunitas atau circle film, nggak semuanya orang-orang circle film kadang-kadang ya paham hal seperti itu. Kadang-kadang ya ada yang sholat semua, kadang-kadang ya telat sholatnya. Assalamualaikum, pertama nggak dijawab, kedua pasti dijawab. Ketika saya ketemu dengan orang-orang yang banyak kayak gitu, terus saya izin sholat, Mas, saya izin sholat dulu ya. Itu nggak ada yang ikut yang pertama. Sholat asar habis itu, Mas, asar ya saya. Habis itu, Mas saya ikut ya jamaah ya. Itu kan menurut saya sudah dakwah. Artinya saya nggak harus nuturi konco-koncoku. Ayo sholat. Sholat itu adalah as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Masuk neraka kamu kan, nggak harus gitu juga. Kita harus Kitab 5. ya mencontohkan saja. Sudah kita sholat, ayo. Lama-kelamaan juga mereka ngikut kok. Ya kalau prinsip saya tuh ya nggak usah terus. Itulah ya cara berdakwah saya, mungkin agak sedikit unik, tapi biar saya di posisi itu aja. Luar biasa. Seperti itu. Keren. Dakwahnya beda dari yang lain ya, Cak. Saya selalu ingin tampil berbeda, karena orang berbeda itu pasti akan dilihat orang. Kalau Banyak semuanya yang diseragam dengan semua seragam, semuanya orang-orang pakai seragam ini ya sama semua. Tapi ketika saya agak nyeleneh kayak gini kan, kok gini ya orangnya, nggak apa-apa. Banyak yang lirik Enggak, ya. Orang ini ini ya orangnya, beda oh, sendiri gitu. Ini guru PAI kok nggak pernah pakai kopiah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar saya yang ngeramut anak-anak yang agak undergroundan, yang di bawah, yang kurang-kurang ini nggak apa-apa, kayak gitulah. Yang pakai kopiah-kopiah biar yang lain, biar saya bagian yang agak Agak biar miring-miring. ya biar saya ngeramut itu aja. Saya suka dengan sesuatu yang different, yang berbeda, nggak apa-apa. Itu ada quotes-nya itu Pak. Ya, Quotes-nya Kurt Cobain itu yang terkenal ya. Mereka melihat saya ini berbeda, tapi saya melihat mereka sama itu tertawa. nah, Itu terkenal itu Kurt Cobain itu ya. ya biar Oke. kadang-kadang kita harus berbeda. Karena Betul. berbeda itu enak, biar kita lebih gampang untuk menyampaikan sesuatu kan. Siapa kamu? Sendiri kan berbedanya. Siapa kamu? Lah sama kita yang berbeda. Saya memang lihat pertama itu kan Pak Afrian itu kan memang kelihatan banget ya di poster-posternya, wah berkarakter banget nih ya. Terima kasih. Kayaknya itu loh. Luar biasa. keren. Luar biasa. Astagfirullah. Ya alhamdulillah. Tapi kan aku taunya itu dari yang bawa itu di film Bawa Siksa bom. Kubur. Iya. Wah. Terus habis itu lihat yang video kemarin pas Pak Kali ketemuan kok, aduh orangnya kok serem gitu. Orangnya agak serem, padahal orangnya konyol ya. Tapi kamu kemarin minta kan pengen ketemu dengan Pak Afrian. Oke, next Pak Gali. Boleh nggak sih Pak diceritain gimana sih awal Bapak nyadar itu ada bakat permusikan dalam diri Bapak? Boleh ya diceritain. Ini ke ceritanya sobat panjang Senetika. juga ini hampir sama Pak Afrian Soalnya ini ya. kan gitu ya Jihan, kita lihat Pak Kaliku kok bawa gitar terus gitu loh. Iya, Pak sibuk banget gitu, Iya. main musik. Ya karena guru musik ya, gimana lagi ya. Iya. Saya itu di ruang guru bawa gitar. Oh, Pak Afrian malah Ini agama Islam bawa gitar di ruang guru. Ada gitar saya itu. Di anak ruang band guru. ini. Perlu kalian ketahui anak band juga Pak Afrian. Keren. Seneng, biar seneng aja. Jadi gini, sebenarnya nggak sengaja sih sebenarnya. Jadi medio tahun 2000-an Pak Afrian ya, itu zaman-zaman band-bandan lagi booming Ya. itu ya.
2002 itu ada band yang luar biasa booming, baru bikin single di kompilasi aja udah nyetak jutaan kopi itu. Jangan tahu Pak, Peter Pan. Iya. Wah, itu masih kompilasi itu waktu itu Pak ya. Angkatan berarti Pak itu. Ya kita kan satu angkatan Pak. Cuman muda saya dikit gitu aja. Pak. Ya, baiklah. Ya sudah tua. Jadi waktu itu anak-anak, waktu itu kan boomingnya itu waktu Pak Gali masih kelas 1 SMP itu. Ya. Jadi Masih muda ya. sangat kecil sekali ya itu ya, bukan muda lagi ya. Sudah kuliah itu ya. Nah teman-teman itu ngajakin ngeband padahal ya nggak punya kemampuan main alat musik sama sekali. Karena saking boomingnya, saking kerennya anak band ketika itu ya. Jadi ayo kita sewa yuk. Diajaklah Pak Gali untuk sewa studio. Awalnya 7 orang. Seneng kan bareng-bareng. Ternyata setelah sampai studio tinggal 3 orang. Wah itu bingung. Akhirnya ngapain di sana? Akhirnya di sana itu cuman nyanyi-nyanyi sambil gitaran. Nah, Pak Gali karena nggak bisa alat musik, ya diem aja. Nah sejak saat itu Pak Gali punya tekad. Gitu. Saya harus bisa lah gaya-gayaan seperti teman-teman saya. Belajarlah alat musik Pak. Jadi pertama kali Pak Gali belajar itu alat musik itu gitar. Dibelikan sama bapak. Jadi bapak saya itu mantan penyiar radio. Ibu itu kerja di BUMN tapi lama di kesenian tari Pak. Wah, Di Magetan sana. darah tari mengalir deras. Mengalir deras. Saya nggak ada darah seni sama sekali ini. Mulai Anda kakek nenek sudah itu ada penari seni. semua. Nah jadi ketika itu akhirnya belajar lah Pak Gali. Belajar main gitar, genjreng-genjreng sudah jelas kayak gitu. Sampai suatu ketika di SMP itu ada namanya seleksi untuk menjadi band utama sekolah Pak. Jadi waktu itu di SMP Negeri 2 Buduran, ya sekarang yang alumninya Pak Fajar itu kan ya, Iya. kepala sekolah kita itu juga guru SMPN 2 Buduran. Itu medio tahun 2003 itu sangat disegani bandnya. Lama ya. Jadi berawal dari nggak bisa, bertekad untuk bisa, ya meskipun pada kenyataannya waktu seleksi itu mau nggak mau karena gitaris sudah banyak, sangat populer sekali. Akhirnya Pak Gali memilih untuk bermain drum, belajar main drum. Terpilihlah, nggak sengaja. Loh, kok saya kok kepilih jadi band utama? Akhirnya memberanikan diri mau nggak mau. Pertama kali manggung itu di GOR, di Gedung Serbaguna, Gedung Apem itu Pak. Itu waktu itu festival pelajar tingkat SMP se-Sidoarjo waktu itu. Nah, waktu itu yang dipandang itu SMP 1 Sidoarjo, SMP 3 Sidoarjo itu the king-nya festival band itu waktu itu. Nah, kita dari band kampung, dari Sidokepung, SMPN 2 Buduran, pertama kali ikut mau naik panggung itu keringat semua. Gugup Beneran, duluan. gugup duluan. Sampai saya tuh sampai berdoa gitu kan. Ya Allah, semoga saya nggak jadi tampil hari ini, semoga saya sakit gitu loh. Sampai segitunya. Setelah naik di atas itu masih gemeter. Untung saya main drum gitu kan. Nggak vokal, kalau vokal kan kelihatan suaranya. Iya, pasti kelihatan. Sambil geter-geter. Akhirnya alhamdulillah setelah pengumuman kita dapat juara 1. Nyangka berarti. Nggak jangka banget. Nah itulah pijakan pertama sampai saya kuliah di musik gitu ya, seperti itu. Passionnya akhirnya sama seperti Pak Afrian, dari kecil belajar tentang teater, bermain dari panggung sana panggung sini, berdedikasi di passionnya. Itu luar biasa dari situ ya. Kesempatan itu yang sebenarnya kan yang membuat Pak Gali bisa seperti sekarang. Kalau bahasa pendidikan agama Islamnya itu sodako. Sodako gitu. Sodako karya. Sodako karya. Sodako gak harus uang. Sodako pikir, sodako ngewangi uang, yang bantuin orang atau mungkin karya. Lama-kelamaan juga Pasti akan kembali. kepada kita. Nah, waktu itu sebenarnya saya hampir saja masuk ke industri, Pak. Jadi hampir belum. Kalau jenengan sudah masuk industri ya. Pakai kemarin kaget ya, anak-anak. Pak Afrian, Pak, jenengan ada waktu luang enggak untuk kita ngobrol bareng sebelum hari H? Oh ada, ayo kita ngopi dulu. Kaget saya, wah. Ini artis ngajak ngopi, apa-apaan ini ya gitu kan. Langsung Karena apa? Karena kalau sudah masuk di industri ini sudah lain banget. Semua sudah ditata Biasanya gini benar. Pak, kalau sudah Oke.
Siapa lo? Nah, biasa gitu. Mas, iso ngopi nggak? Siapa lo? Ah. Nah, nggak gitu. Karena memang barrier ya, bener ya Pak. Nyatanya memang seperti itu Iya, Pak iya. Afrian gitu. Jadi waktu itu Bapak itu ketika menjadi penyiar radio di Moderato di Madiun sana, beliau itu sering berhadapan dengan, kalau dulu itu apa ya, Asosiasi Artis Musisi Indonesia, ASIRI kalau nggak salah dulu itu, sering main ke radionya Bapak itu. Jadi kan kenal akhirnya dengan artis ini kenal. Nah, kebetulan yang masih sering raket itu dengan almarhum Om Ben Sleo, Pak. Ben Sleo. Promotor musik luar biasa itu yang membuat albumnya Peter Pan meledak gitu ya. Itu waktu Pak Gale masih kelas 2 SMA ketika itu. Kita belum lahir ya Kak Nasri. Iya. Nah, ketika itu ditelepon sama Bapak, Pak. Bro, ini anakku ini bikin lagu sudah 35 lagu. Waktu itu yang direkam 8 lagu. Jadi Pak Gale pertama kali rekaman di studio profesional itu kelas 1 SMA. Memakan waktu berapa? 1 bulan untuk 8 lagu. 1 lagu take drum itu membutuhkan 1 minggu Pak sampai. Karena baru pertama, belum terbiasa dengan metronom dan lain-lain, itu sampai sontek doping ya. Dan nggak secanggih saat ini ya Pak. Betul, ya? dulu masih analog banget, Jadi salah dikit suara lewat. snare drum itu tang tong itu wis ngulang. Jadi harus tang 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 sampai 3 menit berapa itu lagu itu. Itu sangat Salah gitu ngulang terus ya. betul. Sampai operatornya stres, Pak. Pak Gale ngulangnya berapa kali? 1 minggu full tiap hari itu masuk studio. Per harinya itu 8 jam saya masuk studio. Wow. Hanya untuk 1 lagu. Mungkin karena frustasi ya akhirnya, wes Jarno wes ketimbang Capek. capek gitu kan, wes biarin ya. Wah, anak ingusan aja gitu kan ya. Bangun sakar-karpe. Ketika itu Om Ben bilang gini, oke silakan kirim demonya aja. Kirim demo, waktu itu masih kantor pos, Pak, masih pos, ngirimkan CD demo itu ke sana. 3 bulan, setelah itu dapat jawaban, telepon ke Bapak ketika itu, siap berangkat untuk ke Jakarta. Wah, sewenang. Luar biasa, Pak, sewenang. Tapi ibu enggak memperbolehkan, enggak mengizinkan. Selesaikan dulu sekolah kamu, baru boleh berangkat ke Jakarta. Padahal ada kesempatan. Pasarnya ketika itu 2004, Pak, itu masih pop. Ya, Pasar pop. Setelah lulus 2006, telepon lagi. Om Ben Sleo bilang gini, pasarnya sudah bergeser, sudah Melayu. Hilanglah kesempatan. Tapi semua itu ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya, kalau nggak seperti itu ya mungkin saya nggak akan di sini seperti sekarang. Jadi Ya, sedikit banyak Pak Galih tahulah untuk bagaimana industri itu kejamnya seperti apa, seperti diceritakan oleh Pak Afrian itu kan. ya. Banyak sekali mafia-mafia seperti itu. Tapi jangan pernah surut. Kalau kalian punya passion, dedikasikan ya, sedekahkan semua ya untuk di atas. Insya Allah nanti kalian bisa sukses di bidang kalian masing-masing. Itu status saya tuh bagus. Status apa namanya di WA saya itu bagus. Jadi kesenian itu dia tahu kapan akan membalas. Betul. Ada waktunya akan mendatang. Pasti akan datang. Dan karya itu akan menempati penikmatnya masing-masing. Jadi nggak usah Dan khawatir karya kalau itu ditolak. abadi, Pak. Betul, luar biasa, Pak. Karya itu abadi. Mungkin kalian sampai tua, Pak Afrian sudah karyanya beliau masih bisa Masih kalian bisa. tonton, luar biasa. Pesan-pesannya masih bisa kalian tangkap, bahkan ke anak cucu. Itulah karya seni. Mahal banget. Kita masuk ke film Siksa Kubur nih Pak. Film ini boleh dibilang lumayan laku keras ya di Indonesia ya. Kalau nggak salah peran Bapak di film tersebut sebagai jihadis ya Pak ya? Jihadis, ya. Ya. Boleh spill ke Sobat Spentika nggak dialognya yang ikonik itu loh Pak? Wah, luar biasa ini. Siapkan ya, siapkan audionya. Boleh, Pak. Dilihat Sobat Spentika nih. Astagfirullah. Jangan keluar. Bahaya. Luar biasa. Enggak, saya nggak tahu ya, itu film saya cuma
muncul sebentar ya kan. Di situ saya juga nggak tahu kondisinya kayak apa untuk saat ini, dan di situ juga banyak artis-artis bagus ya. Kenapa saya yang di review saya juga nggak tahu. Jadi saya juga bingungnya apa? Karena memang saya sama Pak Kodrat orangnya kan mungkin sama-sama nothing tulus ya untuk melakukan sesuatu. Ayolah berkarya ya wes, ayolah berkarya ya sudah kayak gitu. Ketika dihadapkan dengan hal seperti itu, dan sisi lain mungkin banyak yang mengapresiasi, seneng ya. Tapi sisi lain lama-kelamaan juga menteror ya. Karena menurut saya pujian adalah teror. Artinya saya nggak mau semakin menjadi orang yang kayak apa dan besar kepala, dan sebenarnya nggak suka seperti itu. Saya lebih suka orang yang ya tetap jalan di pinggir jalan, yang nongkrong mau seakar pula, artinya hidup normal kayak gitu. Saya bayangin kayak Reza, saya bayangin kayak teman-teman saya yang itu, mereka sudah curhat menjadi artis nggak seindah yang lo bayangin gitu. Jadi sempet ya di teman-teman juga ngobrol nggak seindah, mereka malah iri dengan keadaan saya. Artinya ketika saya nggak syuting film gitu, ya saya punya aktivitas untuk ngajar, ketemu dengan anak-anak, bisa hahi, bisa kemana-mana, bisa nongkrong. Kalau mereka fokus di kesenian, kalau sudah fokus di film, otomatis ya pekerjaannya di film gitu loh. Kamu secara psikologi masih normal. Kalau kita mau kemana-mana, mau kemana coba? Ke warung difoto orang, ya kalau difoto orang, kalau minta foto, ya kalau minta foto 2 orang 3 orang, satu kompi minta foto. Orang juga punya privasi ya, artinya nggak selamanya kehidupan kita itu bahagia terus, kadang-kadang juga punya masalah juga. Sama halnya yang saya rasakan ketika banyak apresiasi, terima kasih untuk teman-teman semua. Cuman ya saya ingin dalam keadaan normal lagi. Untuk saat ini masih riwa-riwi, media itu masih banyak yang seperti itu, belum DM yang banyak dari teman-teman. Terima kasih apresiasinya. Cuman saya ingin menjadi orang yang seperti ini aja.